Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yusron Effendi dari Dr. Jus dan Cappuccino yang berada di Jalan Nusama, Ngeringo, Jaten, Karanganyar. Usaha ini sudah kami laksanakan sejak tahun 2016 yang lalu. Dan hingga saat ini masih kita punya cabang 2. Ini masih di sekitaran Ngeringo juga. Kalau usaha jus ini dengan berbagai macam buah, dan kurang lebih 15 macam buah yang sudah kita miliki. Usaha jus ini kan buahnya itu insya Allah itu enggak sulit carinya. Karena negara kita ini kan kaya dengan kemahrifah lojinawi, jadi insya Allah bagi saya buahnya tuh tidak sulit satu. Kemudian buah itu termasuk makanan yang menyegarkan dan bisa dinikmati oleh semua orang. Misalnya kalau makan yang lain kan belum tentu, tapi kalau buah ini insya Allah semua dari anak kecil, dewasa, tua itu bisa menikmatinya dengan mudah dan lebih nyaman. Buahnya itu saya ada alpukat, ada buah jambu, juga melon, semangka, stroberi, mangga. Jeruknya ada 3, jeruk manis, ada jeruk baby, juga ada jeruk sunkist. Kemudian bahkan ada juga saya buah bit. Buah bit itu ya memang meskipun terbatas, tapi peminatnya juga biasanya hanya tertentu. Kita juga selain menyediakan juga untuk biasanya itu anak-anak muda itu sukanya itu cappuccino. Awalnya itu dulu kita jus tapi saya tambah cappuccino karena memang waktu itu memang banyak yang suka cappuccino. Kita coba, tapi malah jadi waktu itu 2016-17 itu cappuccino itu malah termasuk yang top 10-nya Dr. Jus. Kendalanya usaha jus dari dulu itu ya karena buah ini kadang-kadang banyak itu musiman ya. Tapi kita juga mensiasati untuk beberapa buah yang yang musimannya agak lama itu biasanya saya kupas, kemudian saya masukkan di freezer itu. Jadi misalnya kan yang bisa ya misalnya buah mangga seperti itu. Jadi kan buah mangga itu nanti kalau udah musimnya rame, ini saya beli agak banyak gitu ya. Nanti kalau udah mendekati saya kupas, saya freezer. Jadi itu bisa bertahan mungkin 1-2 bulan. Nah, setelah itu sudah datang lagi kan biasanya buah. Nah, tapi kalau di Solo ini untuk buah mangga itu sesulit-sulitnya buah mangga itu biasanya selalu ada meskipun agak mahal. Biasanya mungkin mangga di harga 12.000, 30, ya biasanya tetap saya beli juga karena pelanggan saya ya insya Allah saya setiap hari harus ada ya, alpukat ini ada. Kalau yang selama ini yang sulit itu cuman ini alpukat sama mangga. Itu alpukat itu agak sulit. Karena alpukat itu kadang-kadang kalau tidak ada dari lokalan, dia datang dari luar daerah. Tapi kualitasnya sebenarnya kalau bagus lokal. Kalau saya untuk harga minimal 6.000 sampai 15.000. Ya, 15 yang paling mahal. Tapi untuk khusus hari Jumat, biasanya ada teman-teman masjid Ngeringo ini ada yang misalnya kan ada jamaah itu yang pengen Jumat barokah gitu. Biasanya misalnya jambu 8.000 tuh saya hargai 4.000 biasanya gitu. Jadi berapapun biasanya harganya saya ya 50% yang khusus untuk kalau yang pesan misalnya gitu untuk jambu biasanya. Kebanyakan memang untuk jemaah berangkat itu jambu, tapi ya kadang-kadang minta campur juga. Jadi
harga buah apapun saya hitung untuk Jumat Berkah itu 4. Seperti usaha awal, kalau tempatnya itu tidak terlihat, itu kan sulit ya, karena di pinggir jalan ya, jadi orang saya lebih mudah. Biasanya saya beberapa yang cabang yang kedua ini, saya juga lokasinya saya carinya agak jauh dari masjid, kan masjid itu gampang anunya ya, biasanya masjid, sekolah atau rumah sakit utamanya itu memudahkan untuk kita bikin iklan itu enggak ya, walaupun agak mahal dikitnya. Saya punya pengalaman dulu beberapa tahun yang lalu buka sampai banyak cabang, tapi kok kontranya murah tapi ke tempatnya sepi ya, percuma aja. Kalau waktu awal-awal saya dulu, saya bikin ini bikin pamflet kertas itu, kemudian bikin banner, jadi seputaran di Sangkringo jalan utama itu saya bikin dulu banner itu hampir 100 yang ukuran kecil-kecil itu, 100 biji. Sebulan saya promokan dulu promonya itu beli 3 gratis 1 ya, untuk memperkenalkan. Tapi kalau sekarang saya ya teman-teman saya lewat IG, kemudian kalau di sini ada teman-teman di UMKM Ngeringo itu juga ada, saya masukkan. Dan kita juga dibina oleh dari Fakultas Pertanian UNS juga, jadi supaya untuk pengembangan pemasaran digital. Kemarin bahkan sebulan yang lalu juga ada Expo Ngeringo khusus UMKM. Juga itu pesertanya juga ramai, yang dihadiri mantan Bupati Karanganyar juga. Kalau sekarang di sini tuh rata-rata sekitar 60 sampai 70 cup ya. Ini terutama 2 bulan terakhir ini saya agak nggak tahu ya, saya bulan Juni, Juli, Agustus ini saya agak signifikan turunnya, banyak signifikannya. Kalau pas rame itu pernah bisa sampai 100, yang di sini itu sampai 100, sampai 80 sampai 100 cup. Ya, sekarang ini berkisar di 60 70 ya, banyak, lumayan turunnya ya. Ini kan sekarang saya sudah 2 bulan terakhir ini kayak promo itu, tapi nggak begitu kelihatannya. Itu setiap Senin Kamis saya beli 3 bonus 1, tapi hanya Senin dan Kamis. Dan juga ini juga ada, dan ini udah agak lumayan nih terakhir ini 2 minggu terakhir ini saya masukkan ke Shopee. Ternyata Shopee juga lumayan, online-nya lumayan. Tadinya kan saya kurang, Shopee nggak saya tarikan. Tapi saya udah lumayan ada. Ya agak mahal sebenarnya. Ya, tapi pelanggannya ternyata juga mau, enggak apa-apa. Kalau tempat saya itu kan ukurannya standar. Jadi misalnya alpukat itu berapa gram itu, satu cup itu ada takarannya. Jadi saya tidak boleh kurang, misalnya alpukat itu 1 cup ini biar untungnya banyakin air. Jadi jus itu sebenarnya kan isinya kan hanya buah, es batu, dan air. Jadi kalau umpamanya kita ya saya standar aja air segitu ya segitu. Saya tidak boleh misalnya anak-anak yang bikin kerjaan tuh tambahin air yang banyak biar penuh. Kalau saya standar aja. Kalau alpukat itu harus yang bagus, harus yang matang. Iya, iya kualitasnya. Kalau alpukatnya nggak matang, nanti dia terasa pahit.
rasa pahit nanti hasilnya nggak mantap. Ya kalau rencana ada ya, rencana mau buka lagi di seputaran UNS belakang. Ini belum kecapean karena apa ya? Mungkin modal harus tambah modal dan kontrak kan di tempat lain itu sudah mahal. Di belakang UNS itu saya dengar udah di atas 20 juta. Tipnya harus sabar. Harus sabar usaha. Karena kalau nggak sabar usaha jus ini, jadi satu usaha, kalau usaha jus itu satu rasa, kedua pelayanan, kemudian kalau kan kadang-kadang kita nggak sabar itu, wah hari ini yang beli sedikit, besoknya males-malesan, kadang buka kadang tutup, nah itu bikin pelanggan jadi pelanggan jadi hilang, pergi ke tempat lain. Ya harus konsisten lah. Namun saya juga baru belajar nih, saya juga belajar terus, tanya-tanya sama yang berhasil, yang sudah maju itu saya selalu ya pokoknya terus berinovasi.